Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari pesan dari surat Al-Kautsar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melafalkan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Lalu kita juga sudah mencoba menuliskan surat Al-Kautsar, belajar menulis surat Al-Kautsar, dan juga mencoba berusaha menghafalkan surat Al-Kautsar. Maka hari ini kita akan mulai mempelajari sebenarnya apa pesan-pesan yang Allah titipkan di dalam surat Al-Kautsar dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran? Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat ya. Ayat yang pertama berbunyi, Inna a'tainakal kautsar. Lalu ayat yang kedua, Fasholli li rabbika wanhar. Dan ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa ya surat Al-Kautsar dinamai Al-Kautsar? Jadi kata Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama surat Al-Kautsar. Ini dia, Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. Nah, nama Al-Kautsar diambil dari ayatnya sendiri, yaitu Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar ini memiliki makna nikmat yang banyak. Nah, anak-anak, ini dia arti dari surat Al-Kautsar. Yang pertama, ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad jangan bersedih. Lalu yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka Allah menyampaikan agar
manusia melalui Nabi Muhammad, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri akan mendapatkan rahmat yang panjang, rahmat yang tiada terputus hingga hari kiamat. Sebaliknya orang yang benci kepada Nabi Muhammad maka rahmatnya telah terputus. Nah, sekarang apa saja sih pokok-pokok isi dari surat Al-Kautsar? Pokok yang pertama, inna a'tainakal kautsar, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dan umatnya, kepada kita semua. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu Allah perintahkan kita semua, perintahkan Nabi Muhammad SAW, perintahkan kita semua untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dirikan sholat 5 waktu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah zakat agar kita dekat dengan Allah, agar kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang yang kekurangan. Lalu ayat yang ketiga, Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad akan memiliki pengikut yang banyak hingga hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan para pembencinya. Seperti yang kita saksikan sekarang bahwa meskipun Nabi Muhammad telah wafat ratusan tahun yang lalu, namun pengikut Nabi Muhammad tetap banyak. Nama Nabi Muhammad selalu digaungkan, selalu dipuji. Namanya selalu mulia. Janji itu Allah sampaikan dalam surat Al-Kautsar ayat yang ketiga untuk menghibur Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, kenapa surat ini turun? Jadi surat ini turun sebagai hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kala itu Nabi Muhammad bersedih karena dihina oleh kaum kafir. Jadi kisahnya itu Nabi Muhammad SAW putranya meninggal semua. Sehingga menurut orang-orang Arab, Nabi Muhammad nasabnya terputus, tidak ada yang bisa meneruskan dakwahnya. Nasabnya terputus karena tidak memiliki putra, karena semua putranya meninggal dunia. Putra berarti artinya anak laki-laki ya, karena dalam Islam nasab dihitung, garis keturunan dihitung dari laki-laki. Jadi Nabi Muhammad dihina oleh kaum kafir, tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga nasabnya terputus, sehingga dakwahnya akan terputus, seperti itu. Tapi kemudian Allah membuktikan hingga sekarang bahwa meskipun Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, Nabi Muhammad sampai sekarang selalu menjadi manusia yang paling mulia. Namanya terus dipuji, dan ajarannya diikuti oleh kaum muslim hingga hari kiamat. Ajaran Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh ulama-ulama, oleh ustadz-ustazah kita, sehingga meskipun Nabi Muhammad telah tiada, meskipun Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan laki-laki, ajarannya, namanya selalu dipuji dan selalu mulia hingga hari kiamat nanti. Sebagaimana kita selalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka sepanjang itu pula nama Nabi Muhammad akan selalu dipuji di dunia ini. Yaitu dia pembelajaran pada hari ini tentang pesan dari surat Al-Kautsar. Kita sebagai manusia tentu memiliki banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, peduli kepada orang yang membutuhkan. Sekian pelajaran hari ini, Ibu tidak berikan tugas ya. Semangat belajarnya anak-anak, semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian semua.
Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.